Gus, saya pusing. Orang-orang di tempat saya kerja pengennya begini. Sementara teman-teman dekat saya minta begitu. Teman-teman kampus pengennya lain lagi. Lalu saya harus bagaimana, Gus? Berhentilah. Berhentilah berusaha menyenangkan semua orang. Jadilah apa adanya dirimu, yang tulus dengan semua kejelekanmu, yang ikhlas dengan keterbatasanmu, yang selalu apa adanya dalam berucap. Karena bahasa cinta tidak butuh atribut apapun selain keindahan hatimu. Ikhlas sendiri punya saudara kembar yang bernama Ridho. Walah Gus, makanan apa lagi itu Gus? Loh, ya begini. Yang namanya ikhlas adalah aktivitas, perbuatan, atau kegiatan kita yang unsurnya keluar dari diri kita. Sementara itu, yang namanya ridho itu menerima apapun bentuk dan kejadian yang Allah berikan dan takdirkan kepada kita. Jadi kesimpulannya, ikhlas itu keluar dari diri kita, sedangkan ridho masuk ke dalam diri kita dari Tuhan. Insya Allah, saat kedua hal ini sudah berpadu di hati kita, yang tersisa hanyalah rasa nikmat yang luas tiada tara akan karunia Tuhan yang Maha Punya segalanya. Dan syukur akan nikmatnya, inilah kelegaan hati yang kekal. Benar-benar maknyes, adem hati kita. Pikiran jadi tenang, semua kelihatan terang benderang. Coba deh, renungkan. Kapan terakhir kali Anda merasakan seperti itu? Pejamkan mata Anda. Lalu bayangkan sekali lagi. Begitu luar biasa tiada terkira, bukan? Setelah syukur benar-benar menancap di hati kita, maka Tuhan akan memberikan nikmat yang jauh lebih besar pada diri Anda. Tuhan akan melipat gandakan nikmat itu, dan ini sudah dijanjikan sama Tuhan. Kalau Anda memeluk Islam, ini sudah tertuliskan dalam Al-Quran dan itu adalah janji Allah. Saya yakin, semua agama mengajarkan hal yang sama. Menerima setiap karunia dan memasrahkan sepenuhnya, semuanya, dan apapun bentuknya hanya kepada Tuhan. Hal ini sudah sangat jelas. Dalam agama kita pasti selalu meyakini bahwa Tuhan tidak mungkin berbohong. Hanya Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Itulah kenapa sangat penting bagi Anda untuk mengapresiasi setiap kenikmatan yang Anda dapatkan. Tapi memang terkadang kita saja masih ngeyel, masih bersikap tak terima akan karunia terbaiknya. Contohnya ya begini. Ya Allah, ini loh yang baik buat saya, bukan yang seperti yang Engkau berikan seperti sekarang. Begitu kalimat yang sering kali kita sampaikan, bahkan lengkap dengan ekspresi muka yang cemberut dan berlipat-lipat. Bentar, lah kita ini siapa? Punya kuasa apa? Kok berani-beraninya lancang menentukan mana yang terbaik buat kita? Bahkan sudah lancang dengan ikut campur wilayah yang menjadi hak prerogatif Tuhan kita. Saya yakin betul bahwa yang menjadi dasar kita memprotes karunia Tuhan kita adalah analisis otak kita. Saya pastikan bahwa yang namanya otak kita itu sangat terbatas. Otak kita ini hanya bisa mengeluarkan output sebatas input yang pernah masuk. Hanya dengan otak terbatas yang kita miliki ini, kita sudah merasa punya berjaining ke Tuhan kita. Gamblangnya, ibarat seorang karyawan yang biasanya gajian tanggal 1 tiap bulan. Setiap masuk kerja, dia mengisi daftar hadir. Kemudian, tiba-tiba pada tanggal 15, dia membawa daftar hadirnya kepada direkturnya. Kemudian berkata, "Juragan, ini absensi saya. Mana gaji saya?"
Hal demikian inilah yang saya maksud dengan kurangnya pemahaman kita akan posisi kita. Kurangnya adab kita kepada Tuhan kita. Jika seorang karyawan tanpa sebab jelas dan hanya karena merasa sudah bekerja, kemudian menagih gaji sebelum waktunya saja, sudah mencederai citranya sebagai seorang karyawan, apalagi jika kita sebagai hamba menagih kepada Tuhan kita. Seharusnya, tugas kita sebagai hamba adalah melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan syariatnya. Setelah itu, kita tinggal menunggu. Tuhan yang paling paham dan penentu kapan waktu terbaik dan kapan waktu yang paling tepat bagi hambanya untuk menuai gajiannya ataupun anugerahnya.